Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sholat maghrib yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keistiqomahan untuk ada dan dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan untuk kita merubah diri kita melalui majelis-majelis ini, dan mudah-mudahan ini menjadikan kelapangan bagi kita semuanya untuk selalu ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan pada malam hari ini yaitu melanjutkan tentang Kitabul Jannah wa Sifatihi, yaitu kitab tentang surga dan sifat-sifat kenikmatan dan siapa yang menjadi penghuninya. Beberapa hal yang sudah saya sampaikan kepada panjenengan, ya, betapa indahnya kehidupan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di masa-masa kehidupan dunia ini enggak tertarik, maka sesungguhnya kita ini membohongi diri kita sendiri. Di dunia ini kita memburu, yaitu dalam tanda kutip kenikmatan dunia, tetapi kita tidak memburu kenikmatan kehidupan akhirat. Itu yang menjadikan koreksi bagi kita. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang babu tarai ahlil jannah ahlal ghurafi kama yurul kaukabu fis samai. Tarai ahlil jannah, bab kaitannya dengan penghuni surga, ya. Penghuni surga yang bagaimana? Yang mana dia itu berusaha melihat penghuni ahlul ghurafi. Ahlul ghurafi itu kamar-kamar. Jadi di surga nanti itu ada kamar-kamar pula. Demikian pula di dalam riwayat yang lain, surga itu ada tingkatannya. Ya, jadi tingkatannya tidak hanya satu saja, tingkatannya banyak. Ya. Dan ini diceritakan secara detail di dalam hadisnya Rasulullah SAW.
ya, ceritakan secara detail, menjadikan pemahaman bagi kita betapa indahnya yang namanya surga itu. Kama yura kaukabu fis samai, sebagaimana dilihatnya bintang di langit. Nah, coba kalau kita membayangkan itu, kamar-kamar itu seperti bintang-bintang di langit. Berapa adoe kan gitu ya. Antara kamar satu dengan yang lainnya begitu jauhnya. Tapi perlu kita ketahui bersama, bagaimana kita bisa menempuh kaitannya dengan perjalanan begitu. Maka sekali lagi, kehidupan yang namanya jannah tidak bisa kita pikirkan pada masa-masa kehidupan dunia ini. Ya, kemauan kita mau apa saja sudah tersedia. Lebih-lebih kalau itu ingin pergi kemana. Ya. Apakah nanti ada tumpangan-tumpangan, nanti kemudian kendaraan, maka subhanallah, apapun yang diinginkan oleh manusia ahli surga itu semuanya tersedia, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita kaji hadis ini, ya. Hadis Sahlin ibn Sa'di. Hadis dari Sahal ibnu Sa'di radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Sahli ibnu Sa'di. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Rasulullah. Sabdanya apa? Inna ahlal jannati la yatara'auna al-ghurafa fil jannah. Jadi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya penghuni surga itu berusaha melihat kamar-kamar di surga. Ya. Jadi mereka beringat, ya, sudah enak, pengen tahu bagaimana kamar-kamar itu. Maka digambarkan di dalam hadis ini sebagaimana pada bab ini telah diwacanakan, artinya telah diceritakan dari awal. Kama tara'aunal kaukaba fis samai. Maka katanya Rasulullah SAW, mereka ingin melihat, yaitu ghurfah-ghurfah yang ada atau kamar-kamar di surga yang ada itu. Maka mereka itu melihat sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit. Berarti apa? Kemerlapan, bercahaya. Ya, bercahaya, ya. Nah, di situ itu yang apa? Yang itu sungguh indah. Dan perlu kita ketahui bersama, tidak ada sesuatu bentuk kekecewaan sedikit pun di dalam kehidupan surga. Tidak ada iri satu dengan yang lainnya terhadap kehidupan surga. Semuanya serba dalam kondisi bahagia. Bahagia lahir dan batin, tidak ada sesuatu yang itu menyusahkan, tidak ada sesuatu yang itu menyulitkan, semuanya mudah. Ya, semuanya mudah. Kalau sudah mendapatkan makanan, dia semuanya mudah bagi kita semuanya, bagi ahli surga. Kita lanjutkan. Qala hadastu, ya, bihi an-Nu'man ibnu Abi Ayyas. Faqala asyhadu la sami'tu Aba Sa'id, ya, Aba Sa'id yuhaddisu wa yazidu fihi kama tarawna kaukabal ghariba fil ufuqil syarqi wal gharbi. Jadi di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan di dalam hadis ini, ya, yang mana aku mendapatkan cerita dari Nu'man bin Abu Ayyash.
di mana ia berkata, asyhadu la sami'tu Aba Sa'id. Artinya dia mendapatkan informasi dari Abi Sa'id tadi. Jadi penjelasannya Ayas ya, yang juga dari Abi Sa'id dinyatakan bahwa kama tarawna kaukabal ghariba bil ufuqi syarqi wa ufuqil gharbi. Jadi bintang-bintang tadi itu nampak dari ufuk sebelah timur dan sebelah barat. Betapa jauhnya Pak Ghazali. Jadi begini, kenapa di dalam hadis ini menggunakan lafaz sama? Karena saking jauhnya, sepanjang mata memandang. Terus kamarnya seberapa gitu. Ya, mungkin pertanyaannya, kamarnya seberapa besar? Kamarnya seberapa indah? Ya. Maka banyak cerita yang ada di dalam Al-Quran. Ya, apapun yang diinginkan oleh penghuni surga, maka semuanya tersedia. Ya, tersedia. Ya. Oleh karena itu, bagi kita semuanya, ya ayo, saya mengajak panjenengan semuanya, ya diri saya juga, untuk kemudian apa? Ayo kita berusaha. Apa yang kemudian kita dapat di dalam kehidupan dunia ini sesungguhnya, kalau kita tidak sesuai dengan masyiatullah, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, itu nanti akan memberatkan diri kita semuanya. Oleh karena itu, supaya kita tidak terbebani, gimana Pak Ghazali? Maka berdasarkan banyak riwayat dan di dalam Al-Quran, mari kemudian kita hantarkan diri kita masing-masing itu dengan kita berlomba-lomba untuk membangun rumah kita, membangun jalan kita untuk kehidupan akhirat kita semuanya. Ya, ayo kita hilangkan iri dengki, ya, kita nggak cocok dengan orang-orang yang beriman, jangan. Sekali lagi mungkin saya sampaikan kepada panjenengan, ya, kalau Al-Quran menyatakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, maka di situ maknanya tidak boleh tidak orang mukmin itu loyal, harus loyal. Ya, loyalnya gimana? Ya nurut. Siapa yang harus dituruti? Allah wa rasuluhu, orang-orang yaitu utusan Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, jangan sampai kalau dengan orang beriman dia itu kemudian apa? Enggak loyal. Ya, karena ada kepentingan sesuatu yang pada akhirnya dia pun enggak mau. Ya. Untuk katakanlah bergerak ada di dalam Islam karena dia punya kepentingan, maka dia tidak mau karena kepentingannya tidak terakomodasi semisal. Maka apa? Ini ayo kita jauhkan. Apa yang kita jalankan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, seperti contohnya kita ingin memakmurkan masjid ini. Ya, masjid ini bukan miliknya siapa-siapa, ini miliknya Allah. Dan panjenengan semuanya yang memakmurkan masjid ini itu nanti akan kemudian apa? Akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya, kita nggak perlu komen dari manusia, memuji ataupun memberikan pujian kepada seseorang, nggak perlu. Kita ibaratnya nggak butuh. Kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu. Sehingga dengan begitu terus bagaimana? Ayo kita ini jangan sampai kemudian apa? Jangan sampai karena sakit hati kita ini kemudian apa? Tidak mau meramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Sesungguhnya orang mukmin itu kalau dia benar-benar untuk berjuang di jalannya Allah itu satu, Bapak. Satu. Kalau di dalam dirinya ini ada penyakitnya, Allah menyatakan, ya, kalau diri seseorang itu ada penyakitnya karena kehidupan dunia ini, maka sesungguhnya dia sendiri yang menghambat di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang nanti akan menghambat dirinya untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Oleh karena itu mari kita loyalnya kepada Allah dan kemudian kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ya. Dan maaf, kecenderungan orang-orang sekarang ini mereka loyal karena kelompok-kelompok. Kalau bahasanya firqah. Kalau bukan kelompoknya nggak mau lah. Ya. Maka sesungguhnya yang demikian ini itu akan kembali kepada kejahiliahan. Jahiliyah itu apa? Kebodohan. Ya. Kebodohan jadinya. Karena yang mau diperjuangkan apa? Nah ini, maunya masuk surga. Ya. Masuk surganya yang gimana? Yang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini loh ya. Jangan sampai kita ini kemudian mau surga tapi kemudian mengikuti dirinya sendiri, ya. Gak mau kemudian itu bersama-sama untuk kemudian untuk berjuang di jalannya Allah, ya. Ini hanya saja begini Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan itu, ya, memang Allah Subhanahu wa taala menguji setiap individu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguji, iya. Ujian itu bisa jadi dari kebendaan, dari harta. Ujian itu bisa dari kedudukan jabatan. Ujian itu bisa jadi dari kepentingan yang mungkin sifatnya individu, yang mungkin tidak terwadai. Ujian itu ada sesuatu yang kemudian ada sesuatu yang notabene kemudian kalau dia tidak mau untuk ada di dalamnya secara penuh, kemudian dia pun tidak mau. Maka ini kemudian itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk siapa kita ini menjalankan amal kehidupan ini? Ini yang sesungguhnya yang mesti harus kita jawab. Ya. Kalau saya ini melakukan ada dalam majelis taklim ini, misal contohnya ya, saya ini untuk apa? Ya. Kemudian digunakan untuk siapa? Ya. Terus yang ditempati rumahnya siapa? Kan begitu. Maka jawabnya semuanya hanya satu, Allah, untuk Allah. Ya, untuk Allah. Jadi tatkala kalau kemudian di situ itu kita ini punya tujuan yang sama, maka sudah barang tentu kemudian kita akan menyatu, dan ini merupakan ciri orang mukmin. Jadi begini Bapak Ibu, sebuah peradaban, ya, nanti akan muncul sampai yang namanya yaitu khilafatan minhajin nubuwatan itu, maka yang namanya firqah-firqah itu akan kemudian luntur dengan sendirinya. Sebagaimana yang kemudian diceritakan di dalam Al-Quran, sifat-sifat orang-orang yang kemudian nanti akan didatangkan oleh Allah. Gimana? Yujahiduna fi sabilillah. Dia hanya berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengatasnamakan firqah tertentu, bukan mengatakan kemudian kelompoknya tertentu, bukan menamakan kemudian itu karena ormas tertentu, tidak. Tetapi karena agamanya Allah. Ini ya, berarti secara sunatullah mereka-mereka yang kemudian berpecah-pecah itu kemudian nanti hilang dengan sendirinya. Iya. Sebabnya apa bisa kemudian hilang? Bagi Allah mudah. Bisa jadi meninggal dunia,
Bisa jadi kemudian apa? Memang digantikan oleh generasi Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah. Panjenengan bisa tengok, panjenengan bisa lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Jadi janji Allah itu pasti. Ya. Janji Allah itu pasti. Hanya saja di dalam perjalanan kaitannya dengan janji Allah itu secara realitas ada di permukaan bumi ini, maka sudah barang tentu gesekan yang namanya antara yang hak dan yang batil, ujian demi ujian ini kemudian akan selalu berjalan secara sunatullah. Ini apa itu secara sunatullah itu? Secara ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni surga itu apabila dia ingin melihat yang namanya kamar-kamarnya penghuni surga yang lain itu, sebagaimana dia melihat diumpamakan dalam hadis ini, kama tarawna al-kaukabat al-ghariba fil ufuqi syarqi wal ghurubi, yaitu sebagaimana bintang-bintang yang bergemerlapan di ufuk timur sampai kemudian di ufuk barat. Ya. Indah betul iya. Lek panjenengan lihat bintang itu ya. Kalau suasananya cerah ya, panjenengan lihat bintang bergemerlip ya. Seperti kalau kita merasakan ini tentram, tenang, indah gitu ya. Nah ini nanti akan didapatkan oleh penghuni surga. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil riqab babu sifatil jannah wan nar. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab Ar-Riqab, yaitu kelembutan hati ya. Babu sifatil jannati wan nari, dalam bab sifatnya surga dan sifatnya neraka. Hadis yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'awna al-kawkabat durriya al-ghabira fil ufuq min al-masyriq awil maghrib. Ya. Sesungguhnya penghuni surga itu yatara'awna ahlal ghuraf, tatkala dia itu ingin melihat, artinya dia itu berusaha melihat para penghuni, yaitu ahli surga di kamar-kamar di atas mereka itu, sebagaimana mereka itu apa? Yatara'awnal kaukabat durriyal ghabira fil ufuq, yaitu sebagaimana dia melihat bintang yang berkilauan yang berlalu di timur, wal maghrib wal awil maghrib, dan ataupun kemudian di barat. Berarti kamarnya itu cemerlang, kamarnya itu bersinar, iya. Ya, itu kamar ya, berarti surga itu malam Pak Muzali. Nah, gitu ya, mungkin bahasanya kita kok terus malam, kok sinarnya ini, ya itu peribahasa. Ya seperti halnya begini. Nanti tanah-tanah yang dipijak oleh orang-orang ahli surga itu terdiri dari mutiara, dari jamrud, dari batu-batu yang indah permata-permata. Wah, dadi royokan, yaitu pikiran masih di dunia. Lha ya tahu.
Nanti kalau kemudian di akhirat usra buntu. Artinya apa? Di situ menghiasi kitanya dengan penghuni dan keindahan dan ketentraman yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wong kita ini maaf ya, lek panjenengan duwe akeh, iso duwe ini dan itu gampang tukune pripun? Senenge pripun? Seneng to? Ora susah to? Ora susah. Sapa sing susah? Duwe akeh, pengen tuku ini tuku itu kemudian bisa susah mboten? Ora susah. Seneng. Ya. Ini saudara. Lah nanti itu juga begitu. Bagi orang-orang yang ahli surga. Loh berarti enggak duit Pak Ghazali. Enggak ada itu namanya uang, enggak ada. Jadi hanya kemudian apa? Hanya kemauan yang dia inginkan, maka Allah akan menghadirkan tadi. Subhanallah. Ya, betapa indahnya kehidupan surga itu. Saya lanjutkan. Litafaduli ma bainahum, ya. Karena kelebihan yang ada di antara mereka. Ternyata apa? Ternyata itu diibaratkan bahwa karena kemuliaan yang kemudian ada para penghuninya. Ya. Berarti manusia yang mereka itu ahli surga bersinar, ya. Kamarnya bersinar, ininya semua. Apa matanya kok gak silau? Nah, itu kan pikiran kita di dunia. Ora ono sing kacamataan, ora ono. Ya. Wong sing tuwek saja enggak ada kok. Ya. Semuanya muda-muda, semuanya muda-muda. Ya. Enggak ada yang tua, enggak ada. Semuanya muda-muda. Ya ini. Saya lanjutkan. Qalu, maka diantara para sahabat menyatakan begini, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, ya, la yabalughuha ghairuhum. Ini sahabat menanyakan, ya, menanyakan kaitannya dengan wahai Rasulullah, kalau begitu kamar-kamar itu adalah tempat para nabi dan yang tidak tempat nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka. Mungkin ada yang tanyaan begitu, ya. Qala, maka Rasulullah SAW itu kemudian menjawab, ya. Setelah kemudian apa ditanya, la yablughuha ghairuhum, qala bala, betul. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku itu di tangannya. Ini sumpah, ya. Jadi sumpahnya Rasulullah SAW itu tidak wallahi, tidak, tetapi apa? Walladzi nafsi biyadihi, ya. Demi yang jiwaku ini di tangannya. Artinya apa? Ya demi Allah maknanya. Walladzi biyad rijalun aminu billahi wa sadduqu mursalina, ya. Wa sadduqu mursalin. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, ya. Maka Rasulullah menyatakan begini, mereka itu adalah yang ada di kamar-kamar tadi. Selain kemudian itu memang anbiya, tapi Rasulullah SAW menyatakan mereka itu adalah orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang yakin, orang-orang yang mukmin. Dan mereka apa? Mereka itu wasaddaqu al-mursalina. Mereka itu membenarkan para rasul yang diutus. Jadi maknanya membenarkan rasul yang diutus itu bukan Rasulullah diutus kepada umat manusia, dia hanya begitu.
Tetapi apa? Semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka manusia itu yang dikatakan membenarkan tadi, dia mengikuti sami'na wa ata'na kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus mengikuti, ya. Gimana Pak Ghazali kalau hanya pengakuan, maka dia akan nanti menyesal. Kenapa? Karena dia sendiri yang membantahnya sendiri. Ditanya, ya, apakah kamu percaya? Mana amalmu? Enggak ada. Ya. Maka dia sendiri yang menolak. Dia sendiri yang menyia-nyiakan. Ini saudara. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tidaklah segan-segan memberikan peringatan bagi orang-orang yang lalai. Tidak segan Bang Ghazali, tidak segan. Artinya apa? Terus berderu. Ya, sampai-sampai kemudian dengan kata-kata yang kemudian yang itu akan mungkin orang akan merasa gredeg lah kalau kemudian dikatakan itu. Gimana? Contohnya satu, ya, contoh ini. Di dalam surat Ali Imran, ya, itu dinyatakan begini, ya. Mungkin ada di antara kita akan bertanya, aku percaya karo Al-Qur'an kok." Ya. Tetapi kok kemudian dikufur-kufur nih di dalam Al-Qur'an. Nah, begini Bapak Ibu. Al-Qur'an memberitahukan kepada kita semuanya di mana Al-Qur'an itu sesungguhnya harus menjiwai kehidupan kita di dalam kehidupan yang fana ini. Artinya apa? Artinya setiap langkah kita, setiap diri kita, setiap pikiran kita, setiap solusi kehidupan kita, kita semuanya harus tahu dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Tetapi ayat Al-Qur'an memberitahukan, artinya Allah tidak waleh-waleh, tidak bosan-bosan. Gimana? Begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Ini seruan yang selalu mungkin kita selalu baca. Kalau kita membaca Al-Qur'an surat Ali Imran, ya, maka kita akan melalui ayat ini pula. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah? Apa maknanya kufur? Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Wa fiikum kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian itu menolak atau kemudian menolak kebenaran yang datangnya dari Allah sedang Al-Qur'an dibacakan kepada kalian semuanya. Ya. Sudah ada. Al-Qur'an dibacakan kita berulang-ulang, bertahun-tahun ibaratnya begitu. Wa fiikum rasuluh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian. Loh, apa Rasulullah itu masih hidup? Tidak. Artinya apa? Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kita bisa dapatkan seperti yang kondisi kita belajar sekarang ini di tengah-tengah kita. Bagaimana ini bisa hadir di dalam kehidupan kita? Kita harus ngaji, kita harus mempelajari, kita harus mutolaah. Sehingga apa? Apabila sesuatu persoalan muncul pada diri kita, maka hadis ini hadir kepada kita semuanya. Oh, hadisnya Rasulullah demikian. Oh, petunjuknya Rasulullah demikian. Gak bisa kita dapatkan kemudian dengan mimpi, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa kemudian ilmu itu kalau kemudian kita dapatkan dengan bim sama bim, tidak bisa. Kita harus belajar, kita harus mutolaah, kita harus kemudian ngaji, kita ini harus dengarkan, kita ini harus membaca, dan itu pun berulang-ulang. Ya, nggak bisa datang dengan sendirinya, nggak bisa.
Kita harus kemudian apa? Mengkajinya, kita harus mengulangi lagi, kita harus kemudian apa? Menyesuaikan hati kita. Karpe hadis dia gimana tuh ini? Loh aku biasanya begini loh, terus gimana ini kok begini? Maka sudah barang tentu ini merupakan gejolak yang sering terjadi pada diri manusia, yang mana di situ akan menentukan saya mengikuti Rasulullah atau saya kemudian tidak mengikuti Rasulullah SAW. Loh, betul ini, ya. Orang-orang yang kemudian mereka mengatakan Muslim, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya Allah, sesungguhnya dia sendiri yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah yang menjauhkan dirinya. Kenapa? Karena Al-Quran secara berkali-kali disuarakan kepada mereka. Kenapa Pak Ghazali kok bisa begitu ya? Kok nggak bisa ini? Karena Al-Quran tidak bisa menyentuh dirinya. Kenapa? Karena pertama, karena kejahilian yang terjadi pada dirinya. Karena ketidakmampuan dia bisa membacanya. Dia tidak mampu untuk bisa memahaminya. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Intinya tidak bisa belajar. Maaf Bapak Ibu-Ibu, kita ini dulu, kita terlahir dalam kondisi nggak punya apa-apa. Ya, dalam kondisi ibaratnya nol. Ya, nol. Kita hanya dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang istilahnya fitrah. Kita itu punya kecenderungan, ya, anak kalau itu ada sesuatu yang wah kayak apa begitu, dia akan tertarik. Ya, ini sifat manusia yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah ditanamkan dari sejak di kandungan itu. Ya, tetapi tatkala kemudian wahnya ini kemudian informasi yang masuk dirinya itu salah, maka salahlah kaitannya dengan perilakunya. Ya, tetapi tatkala kemudian anak ini kemudian terbina dengan ilmu Islam atau akidah Islam, tauhid Islam, maka dia akan terbawa dengan apa? Kebaikan ilmu tadi. Ya. Kalau anak kemudian apa? Suka kemudian dolanan, main kartu dibiarkan, main HP juga dibiarkan, maka otaknya juga seperti HP atau kartu tadi. Ono wong salat dijarno, ya. Kita sendiri atau tidak memerintahkan untuk sholat berjamaah. Kemudian kita membiarkan diri kita untuk kemudian apa? Wis pokoknya saksetu, ya. Jangan saudara. Karena dunia ini hanya sementara. Anak-anak kita, ya, anak-anak kita, keturunan kita itu nanti akan bisa melancarkan kita di surganya Allah dan bisa menghambat diri kita dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena perilaku kita membina anak tadi tidak tepat. Ya, oleh karena itu Pak, hati-hati kita. Sedang kalau ditanya, gue pengen masuk surga, oh, nggak ada orang yang tidak ingin. Ya, siapapun makhluk yang namanya manusia, dengan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan tertarik, ya, akan tertarik, dipegang, ya, dipegang, bukan dijawili, dipegang, ya. Jadi pasti akan tertarik. Ya. Ayo kita tertarik dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa? Sebagaimana yang karena ini bacaannya sampai masih banyak ini. Ya. Sebelum kita masuk ke kitab Al-Fitan, ya, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat, kita masih sampai pada halaman berapa ini? Masih banyak halaman kita akan berbicara tentang surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin habis Ramadan kita akan bicara tentang Al-Fitan, fitnah akhir zaman. Ya. Saudara, saya lanjutkan.
Jadi kita ini kemudian apa, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibekali kecuali kemudian apa, kefitrahan. Dan ilmu-ilmu yang kemudian kaitannya dengan tauhid, ilmu syariat kaitannya dengan akhlak, maka itu harus kita dapatkan dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Dan maaf, semuanya tadi, tauhid, iman, amal, ya, akhlak, syariat, semuanya ini harus kita cari. Enggak bisa datang dengan sendiri. Ya, harus dicari berlapang-lapang di dalam majelis, ya. Kita tidak bisa menunggu. Dan perlu kita ketahui bersama, apabila kita membiarkan diri kita tidak kemudian ada dalam majelis-majelis ilmu tadi, maka sesungguhnya panjenengan semuanya telah diformat di dalam keluar dari dinul Islam yang hak ini. Dan mungkin media-media itu apa? Media-media itu sangat gencar sekali. Contohnya televisi yang ada di rumahnya panjenengan semuanya, ya, ataupun HP yang kemudian apa panjenengan miliki, itu bisa mengantarkan panjenengan lebih jauh dari Islam, bisa. Lebih-lebih sekarang ini ada apa? AI, ya, perangkat itu ya. Bagaimana saya nanti harus begini, maka Anda harus begini, kan itu ya. Bolehkah saya harus menjalankannya? Oh, sekalian silahkan boleh, ya. Apa yang tadi dipikirkan, mengikuti gini, ya. Ini juga ajakan loh, ajakan itu. Kalau kita tidak membaca hadisnya Rasulullah, kita tidak membaca Al-Quran, maka sesungguhnya ini akan bisa menyesal. Ya, nggak tahu itu perangkatnya panjenengan ada AI itu enggak itu? WA itu sudah ada, ya? Iya, Meta AI, ya. Kalau itu di WA, dan itu bisa panjenengan tanyai, ngomong yang itu akan kemudian Pak jawab, ya. Selihai itu ya, itu tempat informasi iya. Tetapi tatkala kalau kemudian kita tidak dimasuki yang namanya agama Allah ini, maka seseorang itu akan bisa tersesatkan dengan ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ayo monggo kita menghidupkan rumahnya Allah ini dengan baik. Ya, jangan ditinggalkan ya rumahnya Allah, karena di rumah ini itu kemudian akan ada yang selalu menasihati kita, ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian maaf ya, kefungsian masjid itu tidak hanya untuk salat saja, tidak. Ya, untuk menuntut ilmu, untuk berbicara kaitannya dengan ekonomi, untuk berbicara tentang politik, untuk berbicara tentang sosial dan banyak hal yang lainnya. Ya, sehingga bagaimana? Memang harus kita fungsikan. Yang mana pembicaraan yang kita sampaikan atau yang kemudian kita lakukan tadi tidak ada lain kecuali adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, inilah yang kemudian diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ya, ada pertanyaan sahabat, apakah itu hanya nabi-nabi anbiya saja ya Rasulullah, yang itu rumah-rumah tadi? Maka di situ katakan oleh Rasulullah, bala, benar. Tetapi di situ ada walladzi nafsi biyadihi, dan saya bersumpah di mana jiwaku ini ada di tangannya. Di situ itu kemudian siapa kamar-kamar itu? Rijalun aminu billahi, yaitu orang yang laki-laki. Kenapa kok laki-laki ini? Ya, hanya saja rijal itu jamaknya muannas salim, perempuan, ya. Terus gimana? Maka maknanya perempuan juga ikut. Ya,
Maknanya ikut, iya, rijalun aminun. Berarti apa? Orang-orang yang mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasattu al-mursalina, dan orang-orang yang membenarkan kenabian para utusan-utusan Allah. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil Bud'il Khulq. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam awal-awal mula penciptaan, babu majaa fi sifatil jannah wa annahu makhluqah, dan bab yang menjelaskan kaitannya dengan sifat surga dan ia adalah juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran berdasar hadis Rasulullah SAW kaitannya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan gambaran ini menambah semangat kita untuk melakukan amal-amal soleh, solehah, dan sudah barang tentu semuanya itu tidak ada lain kecuali ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.